jangan kita ngata-ngatain ibu kita, jangan kita tadi ya berkata kasar terhadap ibu dan bapak kita, karena Ustadz mungkin melihat secara global dulu nih ya, anak terhadap orang tua sepantasnya seperti apa kalau anak melawan sama orang tua? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang seorang anak itu ya sekarang juga aneh ya, banyak yang melakukan hal yang di luar kewajaran seusia dia gitu. Ada yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua, ya nggak benar kan? Di kita beberapa bulan yang lalu ada yang mengkhianati orang tua, ada yang termasuk inilah ya, melupakan jasa orang tua, padahal ibu itu kan mengandungkan kita selama 9 bulan lebih kurang ya, membawa kita masih dalam kandungan bayi kan, sakit loh seorang ibu, benar nggak Mbak? Coba nanti kalau melahirkan deh merasakan. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang tidak melahirkan. Nah, kalau ibu-ibu kan melahirkan, kenapa kok tega gitu kalau seorang anak dia mengkhianati ibunya, misalnya ngata-ngatain ibunya, terus berkata kasar. Nah ini tidak benar-benar dilarang dalam agama ya. Sampai ada statement, saya juga nggak pengen dilahirkan. Itu dosanya seperti apa Ustaz? Sampai berdosa besar, nggak bisa. Kan kita percaya dengan ketentuan Allah. Rukun iman yang keenam itu adalah percaya kepada takdir, percaya kepada rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, percaya kepada ketentuan Allah. Ya kalau itu semua orang kan bisa protes. Kenapa enggak ayahku, ibuku seorang misalnya pramugari, seorang dokter kan gitu kan? Kenapa enggak ibuku seorang presiden gitu kan? Sekaligus kan seperti itu. Ya semua orang milih gitu. Ya itu kan sudah takdir, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tuh dilahirkan oleh si A gitu, dari rahimnya si A. Jadi nggak boleh. Nah, itu namanya kan berkhianat dengan jasa ibu seperti itu. Surga di bawah telapak kaki. Nah, nggak ada namanya surga itu di bawah telapak kaki bapak-bapak ya, dari om atau dari kakek. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ingat ya, surga berada ya di telapak kaki ibu. Jadi kalau, nah itulah saking dahsyatnya doa ibu itu ya. Doa ibu buat anak. Kalau anak itu berkhianat pada ibunya, jelas tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu, 3 kali ibu disebut, baru bapak seperti itu. Bagi anak sendiri yang melawan sama orang tua, mungkin Ustaz ada pesan seperti apa, apalagi kan zaman milenial saat ini nih Ustaz? Betul sekali. Zaman sekarang ya, wahai semua anak-anak di negeri ini ya, terutama di negara kita yang tercinta di Indonesia ini, janganlah kita melawan ibu kita, jangan kita ngata-ngatain ibu kita, jangan kita tadi ya berkata kasar terhadap ibu dan bapak kita, karena doa ibu itu tidak antara langsung diijabah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Kalau ibu sudah sakit hati, nanti kayak kan ada tuh kutukan maling kundang itu, disumpahin jadi batu, mau nggak jadi batu. Jadi kalau anak-anak mau jadi batu ya silakan, nanti disumpahin, diinikan, ibu-ibu sudah dongkol, maka akan turun nanti azab Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Kalau kalau ibu kita sudah benar-benar dia sedih, sakit hati, sedih, dan dia bahkan ada sampai merenggut nyawanya karena kekecewaan. Kan seorang ibu itu perasaannya tuh sangat dalam ya. Anak berkata aja udah tersayat hatinya begitu, apalagi dengan kata-kata bahwa kenapa saya dilahirkan dari rahim ibu, kan benar-benar mengecewakan, benar-benar bikin ibu kita sakit hati seperti itu. Mungkin Pak Ustadz melihat kasus NM dengan anaknya Loli itu tak kunjung selesai hingga saat ini. Nah itu melihatnya seperti apa sih, dari pandangan Pak Ustadz sendiri, melihat sebagai Lolinya seperti apa, sebagai Nikita Mirzani ini seorang ibu seperti apa? Sebenarnya begini, satu bisa pengaruh lingkungan ya.
sebenarnya saya percaya Ibu Nikita Mirzani itu ya, dia tidak pernah mengajarkan hal itu. Cuman karena pengaruh lingkungan udah kritis seperti itu. Saya percaya Ibunda Nikita Mirzani itu tidak mengajarkan Ananda bisa berbuat seperti itu tadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh kondisi sekarang ini. Maka dari itu memang kita pengawasan terhadap keluarga sendiri itu kepada anak itu sangat ketat, apalagi perempuan. Beda ya. Kalau laki-laki dia lebih luas ya, jangka. Coba kalau kita pamitan nih, kalau anak laki mau kemana gitu kan, oke aman lah. Tapi kalau perempuan ya lewat jam 4 sore atau jam 6 maghrib aja udah ditanya, karena beda, karena dia dilahirkan kodratnya secara perempuan seperti itu. Benar-benar harus disiplin ya kan. Kalau gini nih, kalau laki-laki kan sama bapak-bapak dia kan cari nafkah, karate, tendang. Nah gitu kan kekuatannya lebih dari perempuan gitu. Kalau wanita kan memang ya syukur-syukur kalau dia bisa bela diri gitu. Nah dalam hal ini memang harus dikuatkan pelajaran akidah. Kalau dikuatkan pelajaran akidahnya, pemahaman agama, insya Allah akan bagus gitu ya. Pak Ustadz, nantinya berarti kedepannya kasus ini tuh akan berakhir dengan saling damai antara Loli dengan Nikita Sarannya dari Pak Ustadz seperti apa nih? Seperti apa nih? Apalagi kan ini memang anak kandung dan ibu kandung ya, maksudnya walaupun sekarang saling rendang, saling apa namanya, saling tidak bisa menyatu dulu, nantinya akan seperti apa? Iya, harapannya. Baik, saya percaya si Loli ya, Ananda Loli itu orangnya baik. Karena pengaruh ini aja lingkungan aja. Dan dalam hal ini dibutuhkan orang-orang pihak ketiga atau orang-orang di sekitarnya Loli itu ada yang bisa menasehati, yang membantu Ibu Nikita Mirzani gitu. Termasuk kita para ulama ini membantu kita untuk menyuarakan, menasehati. Saya percaya dalam hal ini sebenarnya menjadi education buat kita semua masyarakat Indonesia, bahwa kita harus lebih baik, lebih memuliakan ibu kita. Bersyukur dong, Nabi kita aja, Nabi Muhammad SAW tuh masih udah yatim piatu. Coba 6 tahun ibunya meninggal juga, ya kan? Kita bersyukur dong punya ibu seperti itu ya, harus banyak bersyukur. Mainlah kepada yatim piatu itu, lihat aja anak-anak yatim piatu itu. Kalau kita datang, tangannya begini semua, minta digendong. Dia udah nggak lihat ibunya, nggak lihat bapaknya karena kondisi. Ada yang melahir dia orang tuanya udah meninggal semua, ada yang dengan kondisi lain. Datanglah ke ada yatim piatu, biar hati kita itu luluh gitu loh. Beruntung masih saya bisa seperti ini. Jadi saya percaya, saya sangat optimis bahwa Ananda Loli dengan Ibu Nikita Mirzani itu ya nggak apa-apa. Sekarang kan pengawaman, bahkan orang berhasil itu dari pengalaman yang pahit ya, kejadian yang besar, tapi harus endingnya harus bagus seperti itu, dan banyak-banyak mendekat ke ulama seperti itu Ananda Loli ya gitu ya. Oke, sip.